Di Azrael 3 ayat 11 kita boleh ada nih. Kalau nggak salah 11, Yesaya 11 ayat 3 kalau nggak salah ya. Kita baca dulu baru terus. Kita baca dulu bersama. Boleh nomor 1 ayat 1 ya. Dan kedua ayat kedua. Ayat kedua. Nah, ini lebih jelas. Tuhan mau kita. Saya dulu aktor dalam perfilman, ya. Waktu saya keluar, Tuhan panggil saya keluar dari dunia film. Itu udah karir saya. Saya tinggalin semua. Itu Tuhan yang pisahkan saya dari dunia. Supaya apa? Ada tujuannya. Kenapa? Banyak yang bilang, kalau keluar kan bisa balik lagi kerja. Yang penting udah bertobat, udah terima Tuhan Yesus. Tapi Tuhan punya rencana, bukan rencana manusia. Rencana Tuhan sama rencana manusia beda. Tuh, cuma satu orang bilang amin. Tuhan punya rencana setiap orang yang Dia panggil dan diselamatkan. Ini buktinya. Ini buktinya. Saya sengaja Tuhan pisahkan saya dari dunia. Gak bisa balik lagi, bukan. Gak mau, gak bisa. Mau sama gak bisa, beda. Saya coba balik lagi ke dunia, main film. Apa Tuhan gak lihat? Halo? Lihat dia. Waktu saya balik ke dunia film, ada ditawarin. Bukan sinetron, film, layar tancap. Saya main sama Ayu Azari waktu zaman itu. Dan sutradaranya orang terkenal juga, namanya Nasri Chappy. Dia yang bikin 7 film, judulnya Catatan Si Boy. Pernah dengar? Ongki Alexander, Mary Berlina, siapa lagi? Almita Rusadi, dan bapak saya main juga, ya. Dia sebagai bapaknya Marian Catatan Si Boy. Waktu saya datang ke Indonesia, bapak saya lagi syuting yang keempat. Saya datang, saya dimasuki main juga. Nggak ada dialog, nggak ngomong apa-apa, cuman badan aja di shoot, cium tangannya Mel. Itu jadi ceritanya panjang. Mereka ribut berantem gara-gara saya cium tangannya Mel. Saya punya toko emas perhiasan. Alasannya apa? Saya dipisahkan. Ada berapa orang artis bertobat balik lagi dunia? Kalau saya tidak. Dan saya juga nggak tanya kenapa Tuhan saya bisa balik lagi. Waktu sudah dikasih tahu jumlah, saya bayar. Nah, itu artinya udah mau jadi, tinggal tanda tangan. Nggak tahu gimana, Ayu Azari nggak bisa.
Nggak tahu kenapa tiba-tiba muncul, digagalkan, cancel, gak jadi. Waktu itu lumayan gajinya, tapi Tuhan gak izinkan, gak ada uang masuk, dompet ada tapi kanker. Tahu artinya kanker? Nah, mau makan apa? Udah kepikiran kan? Besok makan apa? Hidup gimana? Manusia bisa gagal, Tuhan tidak bisa gagal. Itu yang saya alami. Gak kerja, bayangkan tinggal di Indonesia gak kerja, bagaimana susah payahnya. Waktu saya berhenti Michael, udah gak punya teman lagi. Kenapa? Kanker, kantong kering, gak ada yang mau dekat. Biasanya saya traktir, ngeluarin uang banyak, traktir. Banyak orang kanker. Saat gak ada uang, gak ada yang datang. Halo? Pilih mana? Gaji setiap bulan atau berkat? Benar? Yakin? Sangat yakin. Ini tempatnya luar biasa, bisa jawab. Yakin? Gaji kan setiap bulan. Berkat? 100 poin. Setiap saat kita membutuhkan. Kadang-kadang bukan cuma uang. Kami butuhkan. Roh damai, roh sukacita, roh sabar. Benar? Bukan hanya uang. Uang banyak, hati kosong. Uang banyak hanya bisa penuhi dompet, tapi nggak hati. Ini yang saya sudah tahu. Waktu saya dipisahkan dari dunia, dapat roh damai, sejahtera, pengampunan. Dan terus dulu nih 70 kilo. Waktu saya ikuti Tuhan, nggak masuk uang, nggak ada gaji, nggak ada kerja, naik 120 kilo. Kok nggak dapat? Halo? Kalau urusan makanan, nggak usah minta, nggak usah minta. Baju dikirim, nggak usah belanja. Halo? Ini saya semua orang lewatin, saya lewatin beda-beda, mungkin lebih susah lagi, tapi bisa saudara. Ini udah nyata, saya lewatin sama Tuhan itu nyata. Saya lihat kuasa Tuhan setiap hari. Setiap hari saya lihat kuasanya Tuhan. Kenapa? Gak ada uang masuk. Yang bisa beli baju, gosok gigi, odol, sabun, sampo, Bris Domo. Iklan saya Bris. Dulu uang saya kenceng kayak air katanya. Sekarang beda. Cuma 1.000 tapi ada damai, sukacita, kasih Tuhan di atas hidupku.
Orang seperti itu, saya mau tanya ya, bisa cepat tersinggung nggak? Belum ada amin? Nggak tersinggung, nggak bisa, karena sudah lihat kuasa Tuhan dan kasih Tuhan setiap hari. Setiap hari bantu Tuhan, setiap hari. Bukan artinya saya nggak lewatin tantangan, susah payah, cobaan, masalah itu tetap jalan, karena kita masih di bumi. Kita lewatin itu semua. Gak enak, saudara. Siapa bilang itu Tuhan itu enak? Gak enak. Kenapa? Orang yang takut Tuhan, hatinya harus berubah. Diubahkan pasti rasa sakit. Yang tadinya gosip, tiba-tiba berhenti, nggak gosip lagi. Yang tadi jelekin orang, terus semuanya jelekin orang, tiba-tiba harus berubah, sakit. Harus berhenti, saudara. Nanti ada tujuannya, kenapa? Yang biasanya gampang marah dan tidak mau mengampuni, keras hati, keras kepala. Saya mau tanya, ada kasih Bapa di dalam hidup ini? Gak ada. Kalau masih tersinggung, gosip, jelek-jelekin orang, terus percaya lagi, itu lebih parah. Jadi dia fondasinya apa? Kalau gampang percaya, gosip, jelek-jelekin orang, fondasinya apa, saudara? Nanti saya kasih contoh ya. Saya lihat jam 6 selesai, Bu. Mbak, jam 6 ya? Ya. Saya 15 menit, Tuhan selesai mengalami. Tuhan ada di situ. Iya, jangan lama. Biar Tuhan yang lama. Bukan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, makasih Bapa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hidup, bukannya mati, tapi hidup. Engkaulah yang ada di dalam hati kami. Kami jadi hidup bersamamu. Bukan mati lagi karena dosa. Dosa tidak ada lagi dalam hidup kami, karena ada roh pertobatan. Setiap hari kami bisa menerima dan mengaku dan minta ampun setiap saat kita bikin salah. Karena kita ini bukan orang-orang yang sempurna, tapi kami mau bersujud di hadapan dan mengatakan, ampuni aku Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Satu hari lahir, besok tidak ada lagi. Ini aku Tuhan, pakai aku di hari sama, biar aku jadi berkat buat orang-orang lain yang tidak mengenal Kau. Ajar kami jadi mempelai di air sana Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu sore hari ini di Boyolali tanggal 8 Juni tahun 2020. Terima kasih Tuhan, berikan kami roh hikmat, roh pengayuan, roh pengertian, roh counsel, roh perkasa, dan roh takut akan Tuhan menyertai hidup kami. Dan kami akan menghargai-Mu Tuhan hari ini sampai Kau menjemput kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin artinya juga sepakat. Bukan cuman amin gitu aja. No. Sepakat. Kita sepakat apa yang kita sudah doakan sudah dijawab. Haleluya. Kita baca ini ya. Dari ayat 2. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat,
roh pengertian, roh menyesal, roh perkasa, roh kenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Kita atur dengan suara orang, suara dia. Amin. Kenapa ada roh di depan kata-kata ini? Kita juga roh loh. Halo? Saya boleh pakai 3 orang di depan, maju ke depan. Ilustrasi. Karena manusia itu 3 dimensi, bukan cuma 1 penampilan. Boleh dilihat? Alkitabiah mengatakan dari surat-surat Paulus, roh, jiwa, tubuh, 3 dimensi. Yang saat ini yang paling kelihatan hawa nafsu tubuh. Kenapa Tuhan pisahkan saya? Supaya tubuh manusia mati. Amin. Pernah dengar itu? Pernah diajar? Hawa nafsu tidak bisa melakukan firman Tuhan. Bukan apa? Nggak bisa. Logika soalnya, pakai logika. Kita udah nggak pakai logika lagi. Seharusnya nggak bisa. Jadi siapa dong yang bisa melakukan firman? Roh manusia, roh berhikmat, berpengertian, bernasehat dan perkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Itu roh. Kalau disebut roh itu seorang, hikmat itu namanya dia. Kita juga roh. Kita dikasih nama siapa? Iyo. Roh dikasih. Roh Iyo. Anggap nggak? Halo? Anggap? Nggak susah kan? Yang mana? Jiwa. Seringkali jiwa koneksi sama tubuh. Karena harus bergerak. Pakai baju, pakai celana. Ya kan? Dia hanya bisa terima informasi. Kalau manusia terima roh hikmat dan roh Tuhan padanya. Roh pengertian, roh pengetahuan ada sama dia, tapi sama tubuh manusia tidak bisa. Tuhan bicara sama siapa? Kalian pilih roh manusia, tubuh manusia atau roh manusia? Yang mana? Tuhan bicara sama siapa? Roh manusia. Dia nggak bisa dengar apa-apa. Ada amin? Sekarang kalian tahu hari ini, makanya tadi saya bilang 8 Juni aktifkan rohmu, matikan tubuh, hawa nafsu yang sering marah, gosip, menghujat, saling menyakiti orang, diam. Karena dia hanya bisa melakukan dosa. Kalau roh manusia tidak bisa. Dia nggak bisa. Makanya dia harus jadi dominan, harus di atas tubuh manusia. Tidak bisa lagi berjalan sama dia. Jangan saudara. Dia menghancurkan semua.
Ada amin? Coba tubuh manusia di belakang jiwa, roh manusia di depan. Harusnya begini, bukan terbalik. Bukan tubuh di depan, tapi roh di depan. Artinya apa? Dia yang akan pimpin hidupnya. Tangkap sana. Yang datang siapa? Sama tanya. Ini yang kita baca. Yang datang roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan, roh counsel, roh nasihat, roh perkasa. Ada sama dia. Kalau misalnya terbalik, coba you di belakang, you di depan. Yang datang siapa? Selain Tuhan, Tuhan nggak bisa datang. Ya, baliknya ini. Tadi yang saya tadi bilang, gosip. Yang pengaruh dia siapa? Contoh, saya setan. Yang datang setan. Yang pengaruh dia. Setan bisa pengaruhi tubuh manusia. Kalau roh nggak bisa. Jadi kalau kalian ini yang paling dominan, ada solid, ada bola nggak? Bola kecil. Atau ini lihat. Misalnya, ini contoh firman Tuhan yang ditanam daging. Apa yang terjadi? Jangan mentah. Katakan masuk. Yuk ke gereja dengerin firman, tapi yuk bawa daging, jangan tangkap. Mentah, nggak bisa menuai, nggak bisa tabur, nggak bisa berkembang. Masuk gereja sama, pulang sama. Yang haus dan lapar kebenaran Tuhan itu roh. Makanya kalian masih datang. Tapi jangan bawa dia. Tinggalin dia di rumah. Kau nggak dapat. Amin. Ngerti? Ngerti saudara? Ini yang lagi terjadi saat ini 2026. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Mempelainya udah siap belum? Ini udah dimatikan nggak? Dia maunya gosip terus, menjelekkan orang, menghancurkan orang, hawa nafsu. Misalnya ini cuma contoh yang tersinggung ya. Pendeta tidak pernah menyalibkan. Saya mau tanya, roh apa yang khotbah? Roh apa saya tanya? Anda di dalam firman mengatakan doktrin setan. Kalau nggak tertulis, ini nggak terjadi. Gimana kalian bisa tahu? Nah ini, makanya Tuhan pisahkan saya dari dunia, masuk dalam rohani. Kalau dia khotbah, saya udah rohani nih. Misalnya dia khotbah, saya tidur. Karena nggak hidup, mati. Yesus bilang apa? Perkataanku yang keluar dari mulut adalah roh dan hidup. Bukan mati. Datang gereja tuh tidur, kosong, sakit, apalagi beban berat, tekanan, nggak diangkat. Kenapa? Hawa nafsu. Bisa apa? Bisa. Kitab sudah dikatakan siapa aja bisa khotbah, termasuk setan bisa khotbah. Hati-hati, saudara. Ini adalah akhir zaman yang siapa aja bisa khotbah. Hati-hati. Benar-benar gembala itu harus berdoa kalau mau undang hamba Tuhan.
Saya nggak bilang semua orang itu sempurna, no, pasti bikin salah. Tapi yang orang berlutut dan minta maaf setiap hari, Roh Kudus bersama dia. Walaupun dia sudah jatuh, tapi dia sudah mengampuni, sudah minta maaf. Tapi orang-orang lain nggak bisa lihat. Dan menurut mereka dia masih skos, nggak bisa dipakai. Menurut mereka, tapi Tuhan sudah ampuni dia. Tapi mereka nggak mengampuni. Itu bedanya. Kalau Tuhan bisa mengampuni, manusia nggak mau. Bukan nggak bisa, nggak mau. Bedanya itu. Kalian lihat sosial media, orang-orang di YouTube, Instagram, Tuhan bisa mengampuni manusia yang tidak mau mengampuni. Itu beda. Amin. Bukan lagi. Betul banget. Bersyukur saudara, kita dikasih Roh Tuhan bersama. Bukan setan lagi. Kita bisa keluar dari itu asal kita mau menyalibkan hawa nafsu. Kita mau matikan hawa nafsu supaya setan tidak bisa mengaruhi manusia. Tidak bisa, hanya bisa mengaruhi roh tubuh manusia, bukan roh tubuh manusia. You bisa diserang sakit, you bisa diserang apapun di dalam tubuh, tapi rohani tidak bisa. Nggak bisa. Makanya orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia jadi dewasa rohani. Enggak lagi seperti ayam. Ayam nggak bisa terbang, saudara. Tapi elang bisa. Gimana caranya bisa jadi elang? Bukan jadi ayam lagi. Nggak bisa kan? Nggak ada sayap. Tapi kalau kita menyalipkan hidup kita, setiap hari Tuhan akan uji. Nanti sayap berkembang jadi panjang. Jadi panjang. Bisa terbang. Tinggalkan kelompok-kelompok ayam-ayam yang tidak bisa terbang. Artinya apa? Tuhan akan kasih visi, mimpi, rencana Tuhan yang jelas. Mau saudara? Saya mau kasih waspada. I want to give you a warning. Warningnya apa? Saat kita disalibkan, pasti rasa sakit. Tapi bisa, bukan nggak bisa. Tuhan Yesus sudah alami itu semua. Yang diserang, dia bisa bertahan dan lulus. Yesus overcome every obstacle, every attack. Dan dia sudah mengatakan, aku bisa. Kalian juga bisa. Amin. Ciri khasnya apa? Yang orang melakukan firman. Ayo, ciri khasnya apa? Satu ya, ingat ini selama-lamanya. Ingat ini, ada kasih Tuhan. Orang yang berubah punya kasih Tuhan. Sekarang semua mengatakan, I love you, I love you, I love you. Aku mengasihi kau, aku mengasihi kau, aku mengasihi kau. Karena tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi ganjalan, tidak ada lagi filter menyimpan kotoran lagi, tidak ada lagi. Sudah menerima roh merdeka. Terima kasih Tuhan. Sekarang sudah diselamatkan, sekarang sudah kasih Tuhan. Saat kita jatuh,
Bagaimana sakitnya kita pengen balik lagi jadi benar. Enggak lama-lama saudara, enggak berbulan-bulanan, tahun-tahun, paling lama 19 hari. Karena kita sudah biasa di dalam kasih Tuhan, tiba-tiba kita jatuh, kita keluar dari kasih Tuhan. Aduh, gak enak, sakit, balik lagi, Tuhan ampun. Berbeda, gampang. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Jadi ini ilustrasi buat apa? Coba kita mengerti jelas. Sekarang bisa aplikasikan dalam hidup kita dan melakukannya. Kalau kita tidak mengerti, tidak tangkap apa yang mau diaplikasikan dalam hidup kita, apa yang kita harus tindakan, nggak ngerti. Halo? Ada amin? Tuhan kasih lihat sama saya, kasih umatku makanan rohani, bukan kasih makanan ke daging manusia. Akan mentah, tidak bakalan dapat apa-apa, tidak ada roh pengertian, tidak bisa lakukan firman. Itu yang saya lihat waktu awal saya pelayanan, itu yang saya lihat, nggak ngerti. Mereka tulis bangkitkan rohani, kebangkitan rohani, cuma slogan-slogan yang tulis revival, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Alirannya bukan rohani, bukan rohani lagi. Karena kalau kita mau jadi gembala yang rohani, hidupnya menyalibkan setiap hari. Sakit kok, nggak gampang. Dengan air mata nangis terus karena sakit, nggak gampang ikuti Tuhan. Orang dunia bilang orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang lemah. Siapa bilang? Siapa bilang? Bagaimana susah payah ikutin kebenarannya Yesus. Berat. Waktu dulu ini perjanjian lama, kita dosa, hukumnya apa? Mati. Gak ada jalan keluar, gak ada anugerah. There is no grace. Gak ada anugerah zaman itu. You laki sama laki, bunuh, hukumnya mati. Perempuan sama perempuan, bunuh. Itu perjanjian. Waktu Yesus datang, dia katakan, aku datang bukan buat menghancurkan hukum Taurat, tapi digenapi. Waktu saya dengar itu, lebih susah lagi ikutin Tuhan. Kenapa? Baru lihat perempuan, hidupkan di otak, pikiran, udah dosa. Belum bersetubuh, daging sama daging, udah dosa. Kok itu nggak pernah diajarin ya? Belum pernah dengar. Dia berpikir jahat, orang sudah dosa. Dia punya sedikit sombong, nggak terlalu banyak, sedikit, udah dosa. Dosa ada besar, kecil itu ada. Semua dosa Yesus sudah tanggung. Cuma satu yang tidak bisa, dia nggak bisa tanggung. Ingat ini selama-lamanya. Apa itu? Mau baca? Kalau bahasa Indonesia agak dikit beda artinya. Petrus 4 ayat 14. Nggak salah 1 Petrus. 1 Petrus
yang Tuhan ingatkan saya. Dikatakan Benaldi, kalau you mau masuk surga, 3 hal yang kamu harus lakukan. Sudah nonton? 1 Petrus 4 ayat 14. Boleh di atas? Nah, terjemahan agak beda sedikit ya. Ini penting sekali. Bukan berbahagia, berkatilah. Itu bedanya. 1. Berkatilah orang-orang yang dicela. Kenapa kita harus bahagia atau diberkati saat orang menyakiti hati kita, jelekin kita, menghujat kita? Kenapa kita harus bahagia dan diberkati saat orang celaka kita? Apa yang terjadi, saudara? Kita baca. Sebab Roh Tuhan, kemuliaan ada di dalam kalian. Kita tidak perlu lagi bela diri. Tidak perlu, saudara. Makanya kita bisa, aku mengampuni kamu. Hello? Karena udah ada kasih. Kecuali hawa nafsu masih di dalammu. Wah, langsung tersinggung. Wah, aku harus balas ke dia. Wah, ini orang gak benar. Udah gak di situ lagi, saudara. Udah roh manusia yang dominan. Roh manusia yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Sudah dikatakan tadi, yang dihujat, dicemooh, dijelek-jelek, dicelah, bukan kamunya yang dicelah, Tuhan yang ada di dalammu. Roh besar yang ada di dalammu dari roh yang ada di dunia. Mengerti nggak itu firman? Jadi buat apa? Bela diri, nggak perlu. Biarin aja orang mau serang, mau cilekin, mau gimana pun. Tuhan lihat. Tapi ini parah, ini udah tertulis soalnya. Siapa yang hujat kalian, jelekin, celakan, bukan kalian yang dicelakan. Roh Kudus yang dihujat. Asal roh manusiamu yang di depan, roh manusia, tubuh, hawa nafsu di belakang, dia udah mati sebenarnya. Jadi nggak perlu bawa yang mati, saudara. Ya, amin. Ngerti ya? Saya waktu mau melayani diundang di Jakarta, saya tanya sama gembalanya, kadang tuh di gereja gimana? Oh, udah main pojok-pojokan, pemain bass sama drum, nggak ikhlas main pojokan. Saya tanya, itu roh manusia atau tubuh manusia? Tubuh manusia. Kenapa itu terjadi? Nggak ada menyelipkan, saudara. Yang gampang pojok. Nanti konsekuensi selamanya. Saya bersyukur, saya udah dari awal Tuhan pisahkan dari dunia. Dan saya juga bersyukur belum selamat, nggak pernah ribut sama orang. Tapi orang sering kali ribut sama saya. Dan Tuhan apa? Bela saya. Belum selamat, belum lahir baru, belum baca firman, Tuhan sudah lakukan. Saya tidak tahu rencana Tuhan, tapi Dia sudah berikan saya rencana Dia. Bukan saya dan kalian juga. Ingat itu, saudara. Ingat, Tuhan punya rencana kita. Semua orang yang datang sini. Amin.
ya saudara. Mungkin ini agak keras sedikit, tapi saya harus sampaikan apa yang Tuhan mau. Bukan apa yang saya mau, enggak. Saya siapa? Bukan siapa-siapa. Mungkin dulu saya terkenal seluruh Indonesia, tapi sekarang saya bukan siapa-siapa. Gaji saya 1 M, tahu nggak? Sekarang gaji saya apa? Sebutkan. Iya, tapi yang saya dapat bukan itu. Saya dapatnya Tuhan kamu pakai saya. Udah banyak tambahannya Tuhan. Kalau Tuhan belum mau pakai saya cuma minta satu. Kalau satu orang bertobat, itu gaji saya cuma 1 M. Karena uang itu nggak ada artinya buat saya. Benar, nggak ada artinya. Saya sering kali pelayanan Pak pakai uang sendiri. Ya, pakai uang sendiri. Karena saya masih kerja, saya nggak minta. Uang juga saya minta. Walaupun nggak kerja juga nggak minta. Karena dulu saya udah punya uang. Tapi sekarang saya punya dia. Itu berbeda. Kalau saya hidup tanpa dia, lebih baik saya mati. Buat apa? Orang-orang di dunia kejar harta, apalagi jadi terkenal. Tapi di sini kosong, akhirnya mati ke bawah. Jadi dengar baik-baik apa yang Tuhan sampaikan malam ini. Lakukan saja. Ya, saling mengasihi, saling mencintai, saling peduli. Jangan main belakang, ngomong belakang, jelek-jeleknya itu hawa nafsu. Kita tahu setan akan pakai orang itu, tapi tetap kita mengampuni. Karena Tuhan izinkan orang itu masuk dalam hidup kita supaya kita jadi dewasa rohani. Apa yang kita sudah baca itu dimanfaatkan dan iman kita berkembang. Itu tujuannya. Satu ya, sudah ditulis. Salibkan hawa nafsu. Salibkan hawa nafsu supaya Kristus ada di dalam. Baru bisa jadi contoh, baru bisa jadi saksi yang hidup, baru bisa jadi teladan, dan orang akan lihat. Kadang-kadang kita nggak bisa khotbah. Orang lihat tindakanmu, sifatmu, kelakuanmu, tindakanmu, mereka lihat. Itu yang paling pertama mereka akan lihat. Baru dengar ngomongannya. Percaya kasih. Percaya. Salah satu deh, kenapa kita harus rohani manusia harus dibentuk, supaya kita bisa dengar gambaran kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengatakan di Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Yang dengar suaraku siapa? Roh manusia kita. Hawa nafsu tidak bisa dengar suara Tuhan. Setan iya. Nanti dia bilang setan itu Tuhan. Halo? Jadi kacau. Kita ngobrol dengan orang-orang yang punya rendah hati, orang-orang yang perkataannya lembut, lemah lembut, bijaksana. Mau saya ngobrol dengan orang-orang itu. Apa? Halo? Mau berubah? Mau transformasi? Dulu begini, sekarang kebenaran Tuhan di dalam terang Tuhan. Dulu gelap, kita lakukan kejahatan terus. Sekarang di terang, kita diberkati terus, berlimpah-limpah.
itu berkaca. Gelap itu apa? Kutub. Teman saya lagi alami itu. Saya hanya bisa doa. Buat bikin orang berubah, bukan saya nggak bisa. Harus Tuhan sendiri. Jadi saya permohonan Tuhan selamatkan dia. Tinggalnya di Kalimantan, suami istri lagi hancur-hancur. Sampai saya bilang sama keluarga, jangan bantu mereka lagi, biar mereka belajar dan Tuhan lagi lakukan sesuatu di dalam hidup mereka. Apa itu? Sampai mereka mentok, tidak ada jalan keluar lagi, mereka akan kembali Tuhan Yesus karena mereka sudah dibaptis. Tapi yang kacau setan lagi pakai mereka. Tujuannya apa? Kembali kasih Tuhan yang pertama. Amin. Saya bertanya di sini, yang punya pergumulan yang berat, angkat tangan. Gak ada pergumulan? Luar biasa. Saya pergumulan setiap hari. Itu saya harus hadapi banyak tantangan di dunia ini. Tapi damai sejahtera terus mengalir. Amin. Yang tadi angkat tangan, panggil berdiri. Saya berdoa untuk kalian. Panggil berdiri di tempat aja, nggak perlu maju di depan. Tidak kebetulan kita ketemu sore malam ini. Saya mau berdoa setiap orang yang datang malam 8 Juni 2020. Tuhan sudah cukup lama mereka berdoa. Pertolongan jawaban itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan siapa-siapa lagi, bukan manusia, bukan malaikat, tapi langsung dari surga turun di atas hidup mereka, hati mereka. Biar damai sejahtera sukacita terus mengalir di dalam hidup mereka tuh. Biar mereka jadi contoh teladan supaya Yesus bekerja, Roh Kudus bersama mereka, pimpin hidup mereka, bicara di dalam hidup mereka, khusus buat orang-orang yang sudah alami kedewasaan rohani, supaya mereka jadi mempelai Kristus, siap buat diangkat Tuhan di akhir zaman ini. Karena dunia ini semakin kacau dan gelap, dan orang-orangnya lebih gelap lagi. Tuhan, kami mau bawa api terang Tuhan, supaya di mana kami berada di lokasi Boyolali, Salatiga, dan tetangganya Tuhan diberkati. Terang terus menyertai hidup kami. Jadi di mana kami pergi, berkat terus mengalir, berkat terus lancar, tidak ada sendak-sendak. Tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada lagi Tuhan. Terus orang yang Tuhan mengasihi pasti diajar, didisiplin, dikikis, dibentuk. Memang rasanya sakit, tapi bisa. We live glory to glory. Kita hidup dengan kemuliaan dan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu yang berdiri. Angkat dua tangan. Tuhan, Engkau lihat hatinya mereka. Bagaimana mereka rindu. Karena mereka tahu hanya jawaban itu di dalam-Mu ya Tuhan. Bukan di tempat lain. Karena ini supernatural apa yang kami percaya dengan iman. Dan setiap minggu kita dengarkan firman-Mu Tuhan. Terjadilah Tuhan kehendak-Mu dalam hidup mereka.
keinginan doa-doa mereka sampai hari ini Tuhan dijawab keinginan hati, the desire of the heart dijawab sepenuhnya. Terus Tuhan sudah mulai jamah di belakang, sudah mulai ibu-ibu sudah dijamah, bapak sudah dijamah, hatimu dijamah. Ya itu jawaban dulu di atas. Terima kasih. Terus. Siapakah ini? Siapakah ini? Jadi biji matamu dengan ada orang di sini lagi alami kesakitan, Tuhan sembuhkan. Pergumulan teman diangkat saat ini dan tidak ada roh yang lain selain roh Tuhan. Tuhan terus bersama Roh Kudus, kami terus. Tegur kami kalau kita jalan yang salah, tegur kita. Tegur. Sembuh. Dari kepala sampai ujung kaki sembuh. Alami kesembuhan. Roh kesembuhan turun di atas. Lepas. Ibu dilepas di belakang. Dilepas. Setiap ikatan dari setan dihancurkan. Urapan turun ke dalam tubuh tepat sampai ujung kaki. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada lagi. Haleluya. Yang tadi sakit, gerakan tubuh, gerakan tanganmu, kepalamu, lehermu, kakimu, gerakan. Sudah disembuhkan. Amin. Terus sembuhkan. 2 menit lagi. Sembuhkan. Tepat sampai ke belakang. Percaya dengan iman. Percaya Yesus bisa sembuhkan. Terima aja. Serahkan imanmu kepada Tuhan. Serahkan. Percaya. Orang-orang yang percaya. Serahkan. Haleluya. Terima kasih. Satu menit lagi. Haleluya. Sampai tuntas Tuhan kesembuhan. Bukan 10%, tapi 100%. Engkau sudah mati di kayu salib, sudah kami disembuhkan. Darahmu sudah dicurahkan, kami disembuhkan. Darahmu dicurahkan.
isyarat. Semua berfungsi. Semua pulihkan. Roh pemulihan, roh Spirit of restoration, come. Spirit of resurrection, come. Bangkitkan orang-orang yang tidur, bangkitkan roh yang tidur, dibangkitkan, diaktifkan saat ini. Saya lepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih. Semua yang sudah dijawab katakan amin. Silakan duduk. Silakan. Saya mau boleh saksi yang dapat sesuatu dari Tuhan tadi. Ibu di belakang pakai baju. Boleh saksi. Ibu dapat apa tadi? Madam ke 5. Dapat apa tadi? Bisa kasih sedikit kan? Waktu puji-pujian tadi saya melihat ada Roh Kudus datang dan seperti angin yang menghembus masuk ke ruangan ini. Itu saja, terima kasih. Ada yang lain? Gimana rasanya tadi? Rasanya tadi gimana? Boleh ibu yang pakai kacamata? Boleh? Come. Kita ini kuat ya. Alami sesuatu. Boleh? Halo, ibu-ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Waktu itu Bapak berdoa untuk itu saya kayak kelepasan gitu ya. Tapi saya itu merasa itu nangis gitu loh. Nggak tahu, tapi saya juga nggak susah, nggak ada apa. Tapi kok air mata saya itu mengalir terus gitu. Ada yang menjamah. Memang saya itu punya penyakit gitu ya. Di ginjal saya itu ada kista. Itu memang dari kecil gitu, tapi saya katakan sembuh, saya bilang gitu, saya sembuh, kalau dimanapun saya berada bilang sembuh gitu. Jadi saya itu tadi mengalir, perasaan saya itu kayak enak gitu loh, jadi merasa saya itu badan saya enak. Kurang banyak kesembuhan gitu. Terima kasih Tuhan memberkati. Jadi saya datang bukan buat ibadah biasa. Tuhan nyata. Amin. Satu orang lagi. Ayo, yang mau mau. Yang terakhir baru pulang. Terus pindah dong orangnya ke sini. Loh, nggak ada suara ya? Halo? Nah, berdoa, saya menangis, saya bayangkan sini. Sekarang bisa, bisa. Aduh, sakit, tidak bisa. Tapi sekarang sudah. amin. Selamanya nggak sakit lagi. Tidak, ini sekarang tidak. Itu kayak rheumatik ya, kalau nggak salah, atau Enggak, udah lama? Enggak, belum lama. Belum lama, baru. Baru 2 bulan ini. Haleluya. Enggak bisa untuk apa-apa. Iya. Sekarang potongan cuma ini. Aduh, Coba sekarang tapi tepuk tangan. bisa. Nah, ini sekarang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, ini dia. Silakan Ibu. Terima kasih ya. Iya. Nah ini setan nggak suka kesaksian, makanya mati. Seringkali lampu malah mati. Pernah di desa
lampu mati, semua mati. Jadi saya harus teriak sampai hilang suaranya. Dan saya terima kasih Bu buat undang saya di sini. Saya senang sekali saya bisa melayani. Buat apa? Buat jiwa-jiwa. Seperti saya orang dosa, tapi Tuhan selamatkan saya. Sama seperti kalian. Kita ini keluarga ya. Ingat itu. We family. Kalau saya dikasih kesempatan lagi Bu buat datang, saya pengennya tinggal di Tegal, bukan di Australia. Australia jauh. Karena saya pakai uang sendiri, saudara, buat pelayanan. Saya minta-minta. Siapapun yang mau dilayani, saya minta. Free of charge. Tadi saya lihat nggak saya, tabur dulu buat kesembuhan. $1,000. Enggak. Terima aja. Terima. Inilah yang Tuhan rindu dengan kalian, punya hubungan yang kuat. Nanti hidupnya beda, tidak sama lagi. Amin. Saya tahu ada beberapa orang yang disibukkan, cuma dia malu atau apa. It's okay. Saya juga nggak pernah begini. Berapa ratusan orang saya bagi firman, nggak pernah sudah. Mungkin di film ya, sinetron ya, tapi buat bagi firman agak deg-degan. Ya, karena persiapan saya bisa setengah tahun, 3 bulan, tergantung pelayanannya di mana. Dengan apa? Saya harus puasa loh, nggak main-main. Supaya apa? Pesanan Tuhan itu benar-benar disampaikan. Amin. Jadi pelayanan saya itu karya Roh Kudus. Itu pelayanan saya. Ya, kesembuhan, pelepasan, restorasi, pemulihan, kebangkitan, kasih Bapa, udah pasti. Amin. Nanti kalau Bu Gembala undang saya lagi, beda lagi nanti. Beda pasti. Karena pelayanan saya itu nggak sama. Setiap kali saya kemana, beda lagi, nggak sama. Jadi nggak jenuh kalian. Oh ini saya udah benar. Oh ini saya udah. No, bukan itu. Pulang dengan beban, pulang dengan sukacita. Keras hati jadi teman lembut pulang. Jadi di-judge. Kalau api mati, lowbat. Kita juga sama. Kalau nggak di-charge, lowbat nggak bisa dipakai, lowbat. Jadi harus di-charge. Bisa nggak di-charge kalau di rumah? Bisa. Ambil waktu. Waktu berapa? Menyembah. I love you. Sekarang udah kosong, plong. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after you. Ambil waktu buat dia, bukan minta-minta. Ambil waktu. Kita bisa, aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi. Pujian kasih, nggak minta apa-apa dari Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang aku kejar, bukan tanganmu, tapi hatimu. Aku kejar hatimu. Tuhan sudah kasih aku kesempatan buat hidup supaya aku bisa menyembah. Aku menyembah
berkat Tuhan. Nanti lihat hidupmu jadi lancar, tidak ada yang sendat-sendat. Semua berkat jadi lancar. Bukan apa yang dia bisa berikan dengan tangan, tapi kita kejar hatinya, hati Tuhan, dan mengatakan I love you, I love you. Amin, saudara. Diberkati. Firman Tuhan sudah ditabur, tidak mentah, masuk. Haleluya. Semua beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih, Bu. Thank you ya. God bless you ya. Thank you, Pastor Nabi Isa, Tuhan berkati pelayanannya. Saat ini kita berdoa saja untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa.